Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menyambung penghambaan kita dan perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan bahwasanya menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang agung. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Oleh karenanya menuntut ilmu adalah ibadah, sebagaimana salat adalah ibadah, sebagaimana haji adalah ibadah, berpuasa ibadah, sedekah ibadah, menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Bahkan sebagian ulama menyatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Dalam rangka menuntut ilmu. Padahal banyak langkah yang dilangkahkan dalam rangka untuk beribadah dan semuanya menuju surga. Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka salat jamaah, sungguhnya dia melangkahkan kaki juga menuju surga. Seorang tatkala hajian, dia melangkahkan kaki berpindah dari satu masyair ke masyair yang lain, ya, dari satu manasik ke manasik yang lain, dia juga melangkahkan kaki menuju surga. Seorang yang berjalan menuju ke rumah orang-orang miskin dalam rangka untuk bersedekah, sungguhnya jalannya juga menuju surga. Akan tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan hal tersebut. Yang Rasulullah SAW sebutkan adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, dikhususkan penyebutan melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu karena kata mereka menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah menuju surga. Kenapa? Dengan ilmu maka akan terbukalah cakrawala tentang ibadah-ibadah yang benar untuk kita kerjakan. Dengan ilmu maka seorang bisa beribadah dengan berkualitas, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dengan ilmu dia tahu perkara-perkara yang diharamkan sehingga bisa dia jauhi. Dengan ilmu dia tahu apa yang harus dia lakukan tatkala di zaman fitnah dan macam-macamnya. Oleh karenanya jangan pernah kita sepelekan menuntut ilmu. Ingatlah menuntut ilmu juga merupakan ibadah, ya. Oleh karenanya, ya, seorang tatkala hadir dalam majelis ilmu, dia hendaknya menghadirkan bahwasanya dia sedang beribadah dengan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih, paham tentang agama. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, topik yang akan kita bahas adalah kiat-kiat meraih kebahagiaan di zaman fitnah, ya, di zaman fitnah. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya kita sekarang hidup di zaman penuh fitnah. Kita bisa bedakan zaman sekarang dengan 10 tahun yang lalu berbeda. Kita bisa merasakan fitnah yang muncul akhir-akhir ini semakin besar. Para ulama sepakat bahwasanya sekarang kita di zaman fitnah dengan berbagai macam fitnah yang muncul, ya. Baik fitnah pemikiran, baik fitnah firqah, kelompok-kelompok sempalan, ya. Adanya fitnah khawarij, pengeboman di mana-mana, pengkafiran di mana-mana, adanya fitnah orang-orang Syiah, ya. Belum lagi fitnah syahwat, ya. Wanita diumbar di mana-mana, ya. Fitnah sekarang masuk di rumah setiap orang. Bahkan dibawa oleh setiap orang yang pegang HP pasti ada fitnah di HP-nya. Oleh karenanya, ya, fitnah sekarang tidak bisa dipagari lagi, dia masuk ke siapa saja. Tidak diragukan kita hidup di zaman fitnah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yataqarabuz zaman." Zaman semakin mendekat.
wa yuqbadul ilm, dan ilmu akan diangkat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takthurul fitan, dan fitnah banyak. Ya, fitnah menjadi banyak. Wa yulqasyuh, kemudian rasa pelit dan tamak terhadap dunia dilemparkan dalam hati-hati manusia. Wa yakthurul harju, dan banyak terjadi al-harju. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal harju?" Ya Rasulullah, apa itu al-harju? Kata Rasulullah SAW, al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Dan itu luar biasa di zaman sekarang ini. Begitu banyak pembunuhan. Mohon ikhwan-ikhwan agak maju, khawatir teman-teman ya, agak merapat sedikit ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa takthurul fitan", akan banyak timbul fitnah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa yakthurul harju", akan banyak terjadi al-harju. Para sahabat bertanya, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Apa itu al-harju? Kata Rasulullah SAW, al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Kita kalau berbicara sekitar 15 tahun lalu atau 10 tahun lalu, kalau ada berita kita dengar terjadi pembunuhan di suatu negara yang meninggal 3 orang, terkadang meninggal 1 orang, sudah menjadi berita heboh. Sekarang mau 10 meninggal, mau 100 meninggal, sekarang biasa aja. Sampai banyak yang meninggal kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu di negara ini terjadi pertempuran, terjadi pembunuhan, terjadi pengeboman, terlalu banyak yang meninggal. Seakan-akan sudah perkara yang biasa. Ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallam, "Wa taji'ul fitanu faturaqqiqu ba'daha ba'dhan." Akan datang fitnah-fitnah sehingga akan meringankan satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Fitnah yang dahulunya terasa besar sekarang menjadi ringan. Seakan-akan menjadi sepele. Seakan-akan menjadi sepele. Demikian juga dalam hal pemikiran. Kalau dahulu ada orang bilang sesuatu menjadi heboh. Kok dia ngomong begitu? Sekarang orang ngomong apa saja seperti biasa. Mau bilang malaikat Jibril mau turun di Monas juga ya. Silakan aja. Mau dimarahin juga enggak juga ya, paling heboh sedikit sudah selesai. Mau bilang pernikahan laki-laki dengan laki-laki juga boleh, ya silakan aja. Sekarang sudah terlalu banyak fitnah sehingga seharusnya itu perkara sangat besar menjadi seakan-akan perkara apa? Sepele. Karena terlalu banyak fitnah dan yang datang semakin besar dan semakin besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faturaqqiqu ba'daha ba'dha." Yang datang memperingan, menjadikan yang sebelumnya seakan-akan kecil. Padahal yang sebelumnya juga adalah fitnah yang besar. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat semua bahwasanya kita sekarang sedang berada di zaman fitnah. Dan seperti saya katakan tadi, ya, fitnah yang multi fitnah, kompleks. Fitnah apa saja ada. Mau fitnah pemikiran ada. Mau fitnah syahwat ada. Fitnah syubhat ada, ya. Semua fitnah harta ada. Semua fitnah terkumpulkan di zaman-zaman kita sekarang ini. Karenanya tentunya kita berusaha memiliki sikap yang benar menghadapi fitnah-fitnah yang sedang mengelilingi kita. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat, topik yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kiat-kiat mencapai kebahagiaan di zaman yang penuh fitnah, ya. Kita ingin bahagia meskipun fitnah mengelilingi kita. Ya. Kita ingin bahagia meskipun di hadapan kita fitnah, di belakang kita fitnah, kanan kiri fitnah, kiri kita fitnah. Kita ingin bahagia meskipun dalam rumah kita mungkin ada fitnah. Kita ingin bahagia meskipun di tengah-tengah pengajian juga ada fitnah. Ya. Kita ingin bahagia dalam kondisi apapun. Tentunya, ya, apa yang akan saya sampaikan ini adalah kiat-kiat sederhana. Saya tidak berbicara yang muluk-muluk, tapi saya berbicara yang sederhana, yang mudah-mudahan kita bersama bisa saling mengingatkan untuk mengamalkannya, untuk meraih secercah kebahagiaan yang Allah janjikan bagi kita. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama kalau kita ingin bahagia, yang pertama kita meminta kebahagiaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat kebahagiaan adalah di hati, dan yang bolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati manusia berada di jari jemari Allah dan Allah bolak-balikkan, ya, hati tersebut terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, dan intinya sebenarnya kebahagiaan itu adalah berbanding lurus dengan keimanan.
Semakin seorang beriman, semakin seorang bertakwa, maka tingkat kebahagiaannya semakin tinggi. Kalau ada seorang semakin beriman, semakin bertakwa, kemudian dia tidak bahagia, berarti keimanannya enggak beres. Ketakwaannya mungkin salah. Dia menyangka itu ketakwaan, ternyata bukan. Dia menyangka itu keimanan, ternyata bukan. Karena Allah berjanji bahwasanya keimanan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik seorang mukmin maupun mukminah, baik seorang laki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan bahagia di dunia. Dan kami akan membalas dengan ganjaran yang lebih dari apa yang mereka lakukan di akhirat. Kalau Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya. Sebagaimana orang-orang yang kafir, mereka pasti sengsara meskipun kelihatannya mereka bahagia, namun kebahagiaan tersebut hanya sementara. Hati mereka sengsara. Allah berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sesak, ya, kehidupan yang menyesakkan. Ada penderitaan. Ada penderitaan, ya. Sebagai contoh antum lihat orang-orang kafir, mereka ya ingin mencari kelezatan yang selezat-lezatnya. Ya. Dalam kita dapati sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan pada diri mereka, banyak penyimpangan-penyimpangan karena mereka ingin berfantasi dalam kebahagiaan dan mereka tidak meraihnya. Dalam dunia, dunia seks saja lihat mereka bermacam-macam bikin fantasi. Mau seks model gini, mau dengan ini, dengan lain jenis, dengan lawan jenis, dengan hewan, dengan macam. Tidak bahagia. Ada orang kampung tinggal di Gunung Sunda bahagia, enggak tahu apa-apa. Menikah biasa-biasa bahagia. Kenapa? Ada keimanan. Mereka menderita, padahal mereka berfantasi untuk meraih kenikmatan, mereka tidak dapat kebahagiaan. Yang mereka rasakan apa? Penderitaan. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, maksud saya, kalau Anda ingin mencari kebahagiaan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda berusaha mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah, pasti beri kebahagiaan. Karenanya, hal yang sangat membuat kita bahagia kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang beribadah terutama di zaman fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Beribadah di musim fitnah, ya, maka itu seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, karena di musim fitnah kebanyakan orang sibuk dengan fitnah, pingin tahu, pingin komentar, pingin lihat, ya, pingin nimbrung. Kebanyakan orang ingin masuk dalam fitnah. Sehingga tersibukkan dengan fitnah tersebut. Yang sibuk dengan beribadah sedikit. Maka Nabi SAW memberi ganjaran khusus bagi orang-orang yang beribadah di musim fitnah, kal hijrati ilayya. Kata Rasulullah SAW, seperti berhijrah kepadaku. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Kata Rasulullah SAW, ya, hendaknya kalian menjegerakan beribadah sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelapan malam. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hal yang buat kita bahagia adalah beribadah di zaman fitnah. Dan ibadah tadi banyak, seperti menuntut ilmu, ya. Kemudian salat. Maka saya sampaikan kepada para hadirin dan juga peringatan bagi saya ingin kita bahagia bukan dengan cara yang muluk-muluk. Bagi laki-laki jangan lupa salat 5 waktu di masjid. Sederhana, salat 5 waktu di masjid. Jangan lupa salat qobliyah dan ba'diyah. Itu lazimi terus. Ya, qobliyah salat, begitu dikumandangkan azan berangkat ke masjid, sampai di masjid salat qobliyah. Kemudian kalau ada waktu baca Quran meskipun 1 halaman. Kemudian salat fardu, setelah salat fardu salat ba'diyah, pulang ke rumah. 5 waktu, jangan tinggalkan, ya, salat qobliyah dan ba'diyah. Demikian juga para ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling malas mengerjakan salat rawatib. Ya tidak semua sih, cuma banyak, ya. Karena padahal yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan salat rawatib adalah Ummu Habibah, seorang wanita. Jadi mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sintai asyrata rak'atan fil yaumi wal lailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, Allah akan
bangunkan bagi dia istana di surga. Ummu Habibah setelah menyampaikan hadis ini dia mengatakan, setelah saya mendengar ini dari Rasulullah SAW, saya tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Jadi percuma kita ingin bahagia dengan banyak teori, teorinya begini, tapi kita sendiri tidak dekatkan diri kepada Allah. Mau salat rawatib malas-malasan, laki-laki mau ke masjid malas, gimana mau bahagia? Anda melangkahkan kaki melawan rasa malas, melawan rasa ngantuk menuju masjid, itu kebahagiaan. Ada perjuangan, Allah akan berikan apa? Kebahagiaan. Maka seperti saya katakan tadi, saya tidak ingin obat untuk bahagia dengan cara yang muluk-muluk. Intinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tiba waktu duha, jangan lupa salat 2 rakaat. Ya. Salat 2 rakaat. Sisihkan waktu salat 2 rakaat berapa menit sih? Mungkin 5 menit. Ada yang 3 menit, ada yang 1 menit, ekspres sedikit ya. Insyaallah masih sah meskipun 1 menit ya. Tapi jangan 1 menit. Kita ingin lezat-lezat dalam apa? Beribadah. Saya tidak suruh Anda sholat 12 rakaat. Sholat duha diriwayatkan paling banyak 12 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat. Anda sholat 2 rakaat di tengah orang sibuk-sibuk, sisihkan waktu berwudu kemudian sholat. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Tidak usah banyak teori lah, pokoknya kerjakan itu. Kerjakan, Anda akan dapat kebahagiaan. Kemudian jangan lupa baca Al-Quran. Ini ngaji terus, ngaji sana, ngaji tapi nggak pernah baca Quran. Kalau ditanya tentang dalil keutamaan Quran, tahu. Keutamaan tentang membaca firman Allah, tahu. Tapi baca Al-Quran jarang. Nah, bagaimana Anda bisa bahagia sementara hati Anda kering, tidak baca Al-Quran? Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhatian. Saya tidak suruh antum baca tiap hari 1 juz, 2 juz, mungkin susah ya, terutama para pedagang, para pegawai ya. Di Jakarta lagi, waktu habis banyak di jalan. Saya tidak minta cuma 2 halaman, 3 halaman tiap hari. Yang penting ada waktu kita membaca apa? Al-Quran. Oleh karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat 5 waktu di waktu-waktu itu. Kenapa? Di waktunya dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati ini ya, kalau sudah masuk dalam urusan dunia, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah paksa kita untuk duhur kita salat. Mungkin kita lalai lagi, mungkin tidur, mungkin bercengkrama dengan keluarga. Asar suruh salat lagi supaya apa? Kita connect lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tiba waktu maghrib demikian, isya pun demikian. Jadi waktunya memang dibagi-bagi agar kita senantiasa bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kebahagiaan. Sampai nanti kita pada satu derajat, kalau kita terus melazimkan diri kita, kita berharap kita bisa sampai pada derajat sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arihna bis salat ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Aku mendengarkan azan. Sampai kita merasa bahagia kalau salat. Sampai kita merasa kalau enggak salat enggak enak rasanya. Latih diri Anda untuk salat malam. Sampai Anda pada derajat kalau Anda enggak salat malam rasanya enggak enak. Di pagi hari rasanya enggak enak. Seakan-akan ada suatu energi yang hilang. Dan ingat, di siang hari banyak fitnah yang ada di hadapan kita. Oleh karenanya Allah turunkan surat Al-Muzammil, disebut oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah. Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat malam. Surat ini dinamakan oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Di antara bekal utama seorang dai, dia salat malam. Kenapa? Di siang hari dia akan menghadapi berbagai macam fitnah. Dia berdakwah, mungkin diejek, mungkin dicela, dan macam-macamnya. Kalau dia tidak punya bekal, dia tidak charging dulu di malam hari imannya, sulit bagi dia untuk apa? Menjalani kehidupan di siang hari. Antum pun demikian, antum butuh. Antum perlu untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Jangan lupa salat malam. Saya tidak suruh antum salat 2 jam ya. Ramadan saja tidak mampu 2 jam, apalagi selain bulan Ramadan. Saya tidak suruh antum juga 1 jam. Kalau antum mampu 1 jam, alhamdulillah. Banyak orang alas, Ustaz, saya bagaimana Ustaz mau salat malam? Sementara saya tidur cuma sebentar Ustaz. Ya sudah, saya tidak suruh antum 2 jam. Saya suruh antum 15 menit aja. 15 menit tapi rutin. 15 menit tapi rutin. Itulah kebahagiaan. Sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bahagia. Jadi intinya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hadirat, ya. Cara paling efektif untuk bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah yang kelihatannya sederhana namun sering kita lupakan. Jangan pernah tinggalkan salat rawatib, jangan tinggalkan salat witir, jangan tinggalkan baca Al-Qur'an, jangan tinggalkan salat duha, ya. Ini di antara hal yang membuat kita bahagia. Baik, ini perkara yang pertama.
Yang kedua, di antara hal yang membuat kita bahagia adalah kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Di antara keelokan, keindahan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Sekarang ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, media sosial di mana-mana ya. Dan sarana-sarana untuk berkomunikasi sangat banyak. Dan ini membuka celah-celah kita untuk mengetahui urusan-urusan yang tidak perlu bagi kita. Semua perkara masuk dalam otak kita, masuk dalam hard disk di otak kita. File-file yang tidak perlu juga apa? Masuk. Bagaimana antum mau bahagia sementara banyak sekali pikiran yang masuk di otak antum yang seharusnya tidak perlu antum pikirkan, bukan kapasitas antum. Bukan kapasitas antum. Oleh karena seorang melatih diri untuk tidak sibuk mengurusi orang lain, untuk tidak mengetahui urusan orang lain kecuali kalau dia nimbrung ada maslahatnya. Kalau nggak ada maslahatnya, nggak usah nimbrung. Sementara manusia sifatnya ingin tahu, ya, ingin mengetahui urusan orang lain, ingin nimbrung, ingin komentar, padahal bukan kapasitasnya. Padahal bukan kapasitasnya. Sampai sebagian ulama memberikan contoh, ya, di antara bentuk tidak perlu tahu urusan orang lain. Dan ini saya sering sampaikan dalam pengajian saya. Misalnya ada seorang sahabat kita dengan kita di mobil. Tahu-tahu sahabat kita tersebut berdering teleponnya, HP-nya, lantas dia angkat. Waktu dia angkat, dia jawab telepon tersebut dengan suara yang tinggi. Kita tahu ada masalah. Maka di antara keelokan Islam seorang tidak perlu tanya-tanya. Ada apa sih? Kalau seandainya dia ingin beritahukan kepada kita, maka dia akan sampaikan meskipun tidak usah kita tanya. Karena bisa jadi waktu dia angkat telepon istrinya marah-marah. Kalau kita tanya ada apa? Ini istri saya marah-marah, ya udah ceraikan aja. Dia mungkin nggak enak mau cerita kalau dia dimarahin istrinya, harga dirinya jatuh, diomelin sama istrinya. Ya sudah, kita nggak perlu tahu urusannya. Mungkin dia bicara bisnisnya macam-macam. Tidak perlu. Ente bisnis apa sih? Ente nggak perlu. Itu bukan urusan kita. Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui urusan sahabat kita ini. Kalau dia ingin ceritakan, dia ingin sharing, dia akan sampaikan kepada kita. Kalau tidak, ente nggak perlu tahu. Kenapa? Saya kata tadi, orang masuk dalam areal ranah-ranah yang sebenarnya bukan urusan dia. Ada orang berjalan misalnya di suatu perumahan, tahu-tahu melihat ada rumah besar warnanya ungu. Dia protes, ini rumah kok warnanya ungu? Ya akhi, itu bukan rumah ente, apa urusan ente? Mau rumahnya merah, kuning, hijau, nggak jadi urusan dia. Kalau itu rumah ente, silakan ente protes. Kalau bukan rumah ente, apa urusan ente? Tidak semuanya kita harus tahu, kecuali kalau itu ada masalah dengan kita. Nanti itu rumahnya kok 4 tingkat, istrinya 4 kali. Akhirnya komentar yang nggak perlu. Akhirnya apa? Ngabisin waktu. Saya punya teman, sahabat saya. Waktu jalan sama saya di mobil, melewati suatu tanah, Ustadz ini ada masalah, saat ini gini-gini ceritanya. Nanti sana, Ustadz ini begini-begini. Dia tahu semua urusan. Buat apa ente tahu maksudnya? Apa manfaatnya ente tahu semua urusan? Kecuali ente ingin beli tanah tersebut. Ente cuma tahu-tahu dia dengar-dengar saja. Belum tentu juga informasinya benar. Itu tidak. Dan sekarang kita punya HP, luar biasa, informasi banyak sekali. Informasi banyak sekali. Anda punya Facebook, temannya 5.000. Nggak usah 5.000, temannya 2.000. Yang teman 2.000 itu bukan orang diam aja, dia juga suka nge-share macam-macam, gitu tidak? Dan itu masuk ke dinding Anda. Anda baca, pengen tahu, baca. Bayangkan Anda bisa betah gini 2 jam, baca semua. Berita tentang kesehatan, ayam disuntikin. Terus apa lagi? Semuanya tahu, subhanallah. Semuanya tahu, ada artis ini gini, semua. Pasti Anda nggak mungkin numpang lewat aja, enggak. Anda pasti ingin tahu. Anda ingin tahu, baca terus, baca. Saya tidak mengatakan informasi tersebut tidak penting. Mungkin ada yang penting. Namun ingat, kita akan membaca itu semua. Tidak ada filter, kita akan baca semua. Dan ada perkara-perkara yang penting akhirnya kita tinggalkan. Yang lebih penting harusnya kita baca Quran. Ya harusnya kita bercengkerama dengan istri dan anak-anak. Bercengkerama dengan istri dan anak-anak itu kebahagiaan. Oleh karena Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tentang zaman fitnah, kata Rasulullah SAW, udkhul darak, masuklah di rumahmu. Dalam riwayat yang lain, walzam baitak, sudah di rumah aja, enggak usah urus macam-macam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wamluk alaika lisana, jaga lisanmu.
Enggak usah ikut nimbrung komentar yang bukan ranahmu, yang bukan kapasitasmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa alaika bi khassati amrik, urus dirimu sendiri. Sibuk dengan urusanmu yang merupakan privasimu, kata Nabi SAW. Ente punya istri, urus istri itu. Dipermak itu istri biar cantik. Sibuk gimana istri, suruh ini, anak-anak juga suruh ngaji Quran. Urus anak istrimu. Itu datangkan kebahagiaan. Ente urus macam-macam yang bukan kebutuhan ente, bikin file space di otaknya habis. Diisi dengan berbagai macam informasi. Waktunya Al-Quran masuk nggak bisa masuk. Kenapa? Sudah penuh harddisknya. Mau diformat gimana juga gitu, nggak enak. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, saya cerita tentang pribadi saya sendiri. Saya dulu punya Facebook, sahabat sampai full 5.000. Orang tak Ustaz jadikan teman. Saya mau tolak nggak enak, mau di-reject nggak enak. Saya terima semua meskipun saya nggak kenal. Orang datang, Ustaz saya teman antum. Oh ya di mana? Di Facebook. Oh iya. Ya sudah teman, ya gimana? Dia merasa berteman dengan saya, ya saya oke-oke saja. Padahal saya nggak tahu 5.000 pun saya nggak pernah lihat. Ya. Terus qadarullah dihack sama orang. Qadarullah Facebook saya dihack sama orang. Waktu itu kebetulan pengikutnya sudah 70.000, tahu-tahu jadi Dokter Boyke. Jadi nama Firanda Andida jadi siapa? Dokter Boyke. Sampai orang-orang protes sama istri saya. Loh, Mbak, itu kok suami Anda Dokter Boyke? Oh iya benar. Ternyata saya jadi dokter apa? Boyke. Kok bisa saya juga nggak tahu. Para hacker semua Masya Allah, jago. Akhirnya saya tutup, saya buka Facebook yang lain, akun yang lain. Mulailah teman 1.000, 2.000 dan mulai bertambah. Sama, masuk terus di link saya baca. Ya pingin tahu lah. Sebelum tidur murojaah Facebook ya. Kita sama, ente enggak, ente jangan tertawain saya. Ente enggak. Ente juga kan sama, ngapain tertawa saya? Jadi seperti itu. Qadarullah dihack lagi. Subhanallah, alhamdulillah sekarang saya enggak punya teman. Dan saya bahagia. Subhanallah. Tidak semua informasi apa? Nah, kalau ada informasi yang penting pasti ada orang kasih tahu saya, Ustaz ada begini. Oh, alhamdulillah, tidak perlu saya cek sendiri. Ada waktu buat istri, ada waktu buat apa? Anak-anak, ada waktu buat nulis disertasi, ada waktu yang lain-lain. Alhamdulillah, bahagia. Tidak semua perkara yang masuk di otak kita membuat kita bahagia. Terkadang bikin kita sengsara. Oleh karena saya ingatkan juga kepada para hadirin hadirat. Di antara karunia Allah kepada kita ada sarana media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp ini anugerah. Kita mudah untuk silaturahmi. Kita mudah untuk menjalin tali ukhuwah antara kita dengan saudara-saudara kita. Ya, ini bagus. Tetapi sekarang menjadi berlebihan. Setiap saat kita lihat apa? WhatsApp. Terlalu banyak teman. Kita tidak dilarang berteman. Tapi kalau berlebihan tidak baik. Sebagian orang grup WhatsApp sampai 20. Ya, ente punya grup WhatsApp 2 saja bikin pusing. Tungtang. Kenapa? Satu WhatsApp anggotanya misalnya 50. Semuanya kan pasti kasih komentar. Kalau satu orang bikin status, yang lain pasti komentar. Dan antum pasti ingin baca komentar tersebut. Kenapanya? Wah, ingin tahu apa sih? Ingin tahu. Antum bayangkan 2 grup aja bikin pusing. Apalagi kalau sampai 20. Grup bisnis, grup ini, grup poligami, grup dan itu benar ya. Grup cita-cita poligami. Semuanya ngobrol aja isinya padahal nggak ada yang berani. Bayangkan, habisin waktu banyak tungtang. Dan seru. Istrinya yang baca sakit hati. Dipraktekkan nggak berani. Oleh karena saya tidak melarang Anda punya grup. Boleh, tapi grup yang bermanfaat. Kalau Anda punya grup, meskipun dengan nama grup pengajian, tapi kalau isinya nggak bermanfaat, ya sesekali kita bercanda wajar. Tapi isinya bercanda terus, akhirnya apa? Mending kita tinggalin grup tersebut. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan. Makanya saya terus terang, saya sembunyikan nomor WhatsApp saya tidak kecuali orang-orang khusus yang kalau enggak, mohon maaf saya berani mengatakan mohon maaf, saya rahasiakan. Meskipun saya tahu berat hati dia, Ustaz kok enggak mau sih? Ya bukan enggak mau. Kalau saya kasih ente, saya kasih dia, saya kasih si dia, saya kasih si doi, saya kasih, habis lah. Saya akan habis. Belum bertanya Ustaz. Ada yang bertanya apa hukumnya ini? Iya. Ada yang curhat, repot. Curhat baca gini-gini terus curhat semua isinya. Ya,
Saya berkewajiban untuk membantu orang-orang, tapi saya punya kewajiban yang lebih. Istri anak saya harus saya perhatikan. Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, saya katakan di antara hal yang buat kita bahagia tidak terlalu ikut urusan orang lain. Kalau itu bukan ranah kita, udah enggak usah. Ente enggak tahu, alhamdulillah. Ya sudah. Ente sibukkan urusan ente dengan urusan privasi ente. Urus istri, urus anak-anak, urus kerjaan ente yang benar. Sehingga ada sisa waktu buat sholat, buat baca Quran, buat ikut pengajian, ya, buat dan macam-macamnya, Ya. Jangan terlalu sibuk urusan orang lain. Kenapa? Karena manusia hobinya komentar orang lain. Semuanya dikomentari. Ada khilaf di antara ustaz, nggak usah ikut. Ngapain ikut? Bukan kecuali ente ulama ingin menghakim dua ustaz itu. Ente juga bahlul, ngapain? Nggak usah. Apalagi sebagian orang komentar padahal dia cuma mendengar dari satu sisi. Ada ustaz berselisih, ya wajar manusia. Yang tidak sampai gotong-gotongan, yang berselisih wajar manusia. Ente dengar dari satu ustaz, ente ikut dengar itu, yang lain ente tidak dengar, ente ustaz yang itu goblok. Jangan. Kalau ente mau adil, ente dengar dari dua-duanya. Kalau enggak, sudah enggak usah dengar sama sekali. Husnuzan kepada dua-duanya sama-sama ingin mencari kebenaran, dua-duanya ingin mencari kebaikan, mungkin ada sudut pandang yang berbeda, sudah, enggak usah sibuk. Akhirnya apa, ente seuzon sama ustaz yang selama ini Anda nuntut ilmu darinya. Kalau Anda mau, ente datang sama ustaz itu tanya. Kalau enggak usah urus dua-duanya. Sudah dengar nasihat, ya, sibuk dengan diri ente, yang penting nuntut ilmu. Kenapa ini menghabiskan energi? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan, tidak ikut urusan yang bukan urusan kita. Tidak perlu tahu urusan orang lain. Kita hanya mengerti urusan orang lain kalau kita ingin membantu, ada maslahatnya. Kalau enggak usah ikut nimbrung, enggak usah ikut komentar. Sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang merupakan privasi kita. Urus anak-anak, urus bisnis, urus istri, urus orang tua, ya. Urus orang tua. Kalau tidak, kita akan habis banyak waktu. Habis waktu untuk baca Facebook, habis waktu untuk baca WhatsApp, sehingga baca Quran tidak sempat. Ya. Kalau WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu, Quran seminggu yang lalu, kan begitu. Antum kira bahagia baca Facebook? Tidak akan bahagia. Bahagia baca Quran baru bahagia. Baca Facebook, ente ketawa-ketawa tapi ente belum tentu bahagia. Apakah orang ketawa-ketawa menunjukkan bahagia? Belum tentu. Kasihan istri mau ngobrol sama Anda, tidak, istri jengkel. Anda begitu mesra tatkala di mana? Di WhatsApp. Gimana enggak mesra, isinya poligami melulu. Ketawa-ketayu, begitu sama istri enggak sempat ketawa. Kayaknya berat untuk ketawa, enggak ada waktu untuk ketawa sama istri. Padahal waktu buat teman-teman, buat ini penderitaan para istri. Suaminya lebih ramah sama temannya daripada istrinya. Suaminya lebih menghabiskan waktunya sama temannya daripada istrinya. Saya bukan melarang Anda berteman dengan teman pengajian, tidak. Tapi ada yang lebih wajib. Yang lebih wajib adalah urusan privasi antum, untuk antum bisa bina dengan baik. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita adalah membantu orang lain. Ya. Kata orang, suatu perkara yang dibagi tidak berkurang adalah kebahagiaan. Kalau kita membagi kebahagiaan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ada seorang yang dia mengeluh kepada Nabi akan kerasnya hatinya. Dia mengeluh, ya Rasulullah, hatinya keras, tidak bahagia, salat tidak khusyuk, ya. Susah untuk bahagia, mungkin pemarah. Kenapa hatinya keras? Maka Rasulullah SAW mengatakan, in aradta talyina qalbik fa'atmil miskin, fa'at'imil miskin, wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada si miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ini dalil bahwasanya seorang yang memperhatikan orang miskin, yang masukkan kebahagiaan kepada orang miskin, yang mengusap tangannya di kepala anak yatim, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau kita membagi kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kita kebahagiaan. Makanya orang yang paling bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Seluruh waktunya dalam rangka untuk umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian.
Azizun 'alaihi ma anitum, dia merasa berat apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, dan dia sangat semangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian. Kita tahu kisah yang masyhur dalam Sahih Al-Bukhari tatkala malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca, sama sekali tidak bisa baca. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka faghattani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pun memeluk Nabi sampai Rasulullah SAW susah bernapas, summa arsalani, kemudian dilepaskan. Diminta lagi, "Ya Muhammad, Iqra, bacalah." Sampai akhirnya ditalqin oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Kedatangan malaikat Jibril membuat Nabi ketakutan, maka beliau pun segera pulang ke rumah. Sampai di rumah ketemu dengan Khadijah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Kata perawi, "Fazammaluhu." Maka istrinya Khadijah segera menyelimuti siapa? Rasulullah SAW. Ini istri yang salehah. Suaminya bilang selimuti aku, dia langsung apa? Selimuti. Sebagian istri tidak, ada apa dulu? Jangan dulu, ada apa? Ada masalah apa? Selimuti aku, sebentar dulu, ada masalah apa? Sebagian ini, ya karena sayang kepada suami, tapi seharusnya sudah selimuti dulu, nanti urusan belakangan. Rasulullah SAW mengatakan, "Zammiluni," selimuti aku, langsung istrinya nyelimuti. Setelah itu keadaan lebih tenang, baru Rasulullah SAW berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh saya khawatir keburukan menimpa diriku. Kata Khadijah menenangkan suaminya, "Kalla fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Ketahuilah wahai suamiku, sekali-sekali bergembiralah bahwa sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Sungguhnya kau suka menyambung silaturahmi. Coba sambung silaturahmi, membahagiakan orang lain. Wa tasdukul hadis, kau senantiasa jujur berkata. Wa tahmilul kalla, kau membantu orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum, kau bekerja yang sebagian hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa takrid dhaif, kau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Khadijah berdalil dengan sifat Nabi membantu orang lain bahwasanya Allah tidak akan menghinakan dia selamanya. Kenapa? Karena Nabi SAW berusaha memikirkan bahagia orang lain, maka dia pasti lebih bahagia. Dia pasti lebih bahagia. Kita tahu ada sebagian ustaz, subhanallah, dalam berbagai macam bencana dia selalu ada. Ada bencana di sana dia datang, ada bencana di sana dia datang, ada orang terkena musibah di sana dia datang, membawa bantuan bagi-bagi. Kita yang ngelihat capek sama ustaz ini. Ini capek ustaz sana kesini, kesana kesini. Tapi dia sendiri bahagia. Dia bahagia tatkala mengantarkan bantuan diberikan kepada orang miskin. Dia bahagia. Mungkin dia menangis melihat anak orang miskin, melihat anak yatim. Allah berikan dia kebahagiaan. Kenapa? Dia berusaha membahagiakan orang lain. Maka saya katakan ya ikhwan, ya akhwat, antum kalau ingin bahagia, bikin program yang antum di situ program tersebut peduli kepada orang lain. Yang miskin, yang susah, anak yatim, kunjungan terhadap anak yatim, bantu orang yang sakit. Sibukkan dengan diri hal tersebut, ini juga akan mendatangkan kebahagiaan. Namun ingat, jangan lupa urusan keluarga lebih apa? Lebih utama. Urusan keluarga lebih utama. Allah akan memberikan kebahagiaan bagi Anda. Dan kalau bisa langsung lebih baik. Rasulullah SAW mengatakan, berilah makan kepada fakir miskin kalau ingin hatimu lembut, wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah kepalamu pada kepala anak yatim. Jadi langsung menunjukkan kita langsung mengusap kepala anak yatim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhuluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia, kesenangan, kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang buat kita bahagia adalah sifat qanaah, ya. Qanaah. Kalau kita menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi agak kurang, baik terkadang lapang, terkadang sempit, kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang terima dengan takdir Allah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mentakdirkan demikian, itu adalah yang terbaik bagi dirinya, ya. Kita ingat perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Raja, ya, kenapa dia ingin punya istana yang mewah? Kenapa dia ingin membeli macam-macam? Kenapa dia ingin bahagia? Yang kebahagiaan tersebut belum tentu dia dapatkan. Kalau Anda meskipun hidup pas-pasan tapi qanaah, Anda bahagia. Anda bahagia.
Ya, belum tentu orang kaya bahagia. Saya sering disampaikan oleh para ustaz, bahwasanya kebahagiaan ya bukan tidak harus dengan kekayaan. Sebagian orang menyangka orang kaya pasti bahagia. Ya. Sehingga dia mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Logikanya sederhana. Kalau saya punya uang banyak, mau apa saja bisa. Berarti saya bahagia. Padahal belum tentu. Kita dapati sebagian orang, majikannya kaya raya, supirnya jelas miskin. Tetapi seakan-akan supirnya lebih bahagia daripada majikannya. Benar. Kenapa? Lihat majikannya, kelihatannya kepalanya apa? Agak stres. Waktu lihat supirnya senyum-senyum. Malah yang bahagia yang mana? Supirnya apa majikannya? Yang kaya majikannya. Tapi yang bahagia siapa? Supirnya. Ini kenyataan. Saya beberapa hari lalu, beberapa waktu yang lalu, ketemu dengan orang. Habis saya ceramah, dia langsung datang. Ustaz, bagaimana cara bahagia Ustaz? Yang tanya begitu bukan orang miskin. Ya. Sudah pernah menjadi anggota DPR, sudah begini, sudah gelar profesor, sudah macam-macam. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara bahagia? Terus kekayaan dia selama ini tidak bikin dia bahagia? Ternyata tidak. Buktinya dia mencari kebahagiaan padahal umur sudah tua, masih belum dapat apa? Kebahagiaan. Berarti kekayaan tidak jaminan kebahagiaan. Bukan berarti orang kaya nggak bahagia, enggak. Kalau dia beriman, bahagia di atas bahagia. Sudah qanaah kaya lagi, mantap. Yang musibah sudah miskin nggak qanaah. Ini yang musibah. Ini yang musibah. Nggak bahagia, hasad terus isinya. Lihat, hasad terus, jengkel terus. Miskin, tidak qanaah. Ini yang paling menderita. Oleh karena, kalau kita bisa memiliki sifat qanaah, maka kita dan raja sebenarnya sama saja. Maka tanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya sederhana, antum mungkin sudah hafal hadis ini. Tinggal dipraktekkan. La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah lihat ke atas. Kalau urusan dunia jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Karena hal itu akan membuat Anda tidak meremehkan rahmat Allah, tidak meremehkan rizki Allah, tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Bagaimanapun kita susah, masih ada orang lebih susah di bawah kita. Kalau kita lihat ke atas, maka tidak akan pernah selesai. Dunia ini tidak ada titik klimaksnya, tidak ada maksimalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau seorang anak Adam memiliki emas 2 lembah, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak puas dia. Wa ma yamla'u jawfahu ila turab, dan dia tidak akan berhenti kecuali kalau mulutnya sudah dimasuki tanah, itu sudah dikubur, baru selesai. Selama dia belum meninggal, dia masih terus mencari harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian telah terlalaikan karena berlomba banyak-banyakan. Sebenarnya sudah cukup, tapi belum puas. Dan rasa puas tersebut tidak pernah selesai. Kapan selesai? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk kuburan baru selesai. Sudah punya rumah, pingin rumah yang lebih luas. Kalau Anda perlu rumah yang luas tersebut, nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak perlu, hanya memperpanjang hisab. Ada orang punya rumah sampai 4. Ya, kalau Anda istrinya 4, nggak jadi masalah. Istri cuma satu-satunya, rumah 4 buat apa? Ini nambah hisab nanti. Kalau Ustaz, saya bangun buat anak-anak saya. Alhamdulillah kalau Anda bangun buat anak-anak saya. Tapi kalau ini sekedar aset dan aset dan aset, terus tidak pernah sumbang kepada pengajian, tidak pernah sumbang ke pondok, tidak pernah buat jalan Allah, ini perpanjang hisab. Perpanjang hisab. Dan tidak akan pernah puas mengejar dunia, kemudian lelah, tahu-tahu Allah cabut nyawa kita. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus ada qanaah, harus ada nerima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita bisa qanaah, maka kita bahagia. Dan saya ingatkan kepada para suami untuk mengajarkan istri qanaah. Istri memang kita ingin bahagian istri, tapi jangan juga kita ikuti seluruh permintaannya. Ya, karena istri juga susah qanaah, tidak akan selesai dia. Mas, belikan saya emas ya. Ya, kalau Mas. Mas, ini juga dong, Mas. Iya, belikan lagi. Ayo, Mas. Ini juga dong, Mas. Mana lagi, Mas? Ini gelang kaki juga, Mas ya. Terus terakhir, Mas. Terlalu besar kalau ini.
Intinya tidak akan pernah selesai. Antum belikan ya sudah, syukur alhamdulillah masih banyak orang enggak punya emas. Gitu aja ditembak seperti itu supaya dia enggak minta-minta terus. Terkadang suaminya qanaah, istrinya enggak qanaah. Ini repot. Gaya hidup istrinya, gaya hidup orang kaya tidak sesuai dengan masukan suaminya. Makanya hati-hati kalau Anda punya istri, Anda pas-pasan, jangan suka jadikan istri Anda bergaul sama orang-orang kaya. Hati-hati. Kenapa? Dia miskin, perempuan miskin ketemu dengan ibu-ibu yang kaya-kaya. Akhirnya apa? Pingin terus. Mas, pingin seperti itu mas. Ini buat makan aja susah. Ya, oleh karenanya ibu-ibu biasanya suami berhasil qanaah kalau istrinya juga bisa qanaah. Maka kuncinya pada ibu-ibu. Maka saya sampaikan kepada ibu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar ngajari suaminya qanaah. Kalau ibu-ibu qanaah, insyaallah suaminya apa? Qanaah juga. Tapi kalau ibu-ibu enggak qanaah repot. Suaminya terpaksa tidak qanaah. Akhirnya apa? Gaya hidup istri, gaya hidup anak-anak juga semakin mewah, akhirnya tidak ada qanaah. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah mudah memaafkan. Sungguhnya mudah memaafkan adalah kebahagiaan. Dan memaafkan mendatangkan pahala yang besar. Di antara sifat-sifat penghuni surga adalah wal afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan orang lain. Ya. Memaafkan orang lain. Kapan kita memaafkan? Tatkala kita disakiti. Tatkala kita dizalimi. Ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar, surga, kalau kita memaafkan orang tersebut. Hati kita ini sempit. Kalau kita punya masalah sama si fulan, terus tidak kita maafkan, maka kita yang menderita. Ada orang sebelum tidur, kurang ajar si fulan, subhanallah. Sebelum dia tidur, dia murojaah apa? Bagaimana dia mau tidur? Dia jengkel, akhirnya kena gula, kemudian darah tinggi, mati sebelum waktunya. Enggak, pada waktunya juga maksudnya. Enggak ada mati sebelum waktunya, salah itu ya. Mati sudah pada waktunya. Namun disebabkan apa? Mati muda misalnya. Kenapa? Karena jengkel. Dan antum tanya dokter seluruhnya, bahwasanya stresnya pikiran mempengaruhi kesehatan atau tidak? Mempengaruhi. Semua dokter mengakui hal ini. Nah, kalau Anda marah-marah sama si fulan tidak Anda maafkan, bikin sakit hati. Apalagi orang yang tidak Anda maafkan tersebut di depan mata terus, repot. Jengkel sama bos, tiap hari ketemu bosnya, stres. Mau balas dendam tidak bisa, makan hati akhirnya. Yang lebih menderita marah sama suami, jengkel sama, tidak maafkan suami, tiap hari ketemu suami, menyiksa dirinya sendiri. Dia maafkan dapat pahala, bahagia. Demikian juga suami jengkel sama istri, marah sama istri, tiap hari ketemu istrinya, dendam sama istrinya. Dia menderita. Kalau orang mudah maafkan, selesai urusan, alhamdulillah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengurangi dosa-dosaku. Saya dizalimi mengurangi apa? Dosa-dosaku. Ya. Saya harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka menzalimi saya kecuali karena dosa yang saya lakukan. Kalau cara berpikir demikian, ya, maka kita akan tentram dan tenang. Oleh karenanya, saya katakan tidak ada di antara kita yang selamat dari kezaliman. Entah kita menzalimi orang, entah orang menzalimi apa? Kita. Entah kita ngomongin orang, entah orang ngomongin kita. Terkadang kita jengkel, tapi bagaimana lagi? Saya pun sakit hati terkadang. Dengar sampai berita kepada saya, ternyata si fulan menggibah saya. Padahal murid-murid saya. Sakit hati atau tidak? Sakit hati. Tapi ya sudah, maafkan aja. Mungkin dia tidak dengar dari saya, dengar dari pihak yang lainnya. Mau diapain? Mau berusaha menjelaskan, capek juga. Mau jelaskan satu persatu. Ya udahlah, maafin aja. Dia nggak ngerti. Sudah selesai, tentram, tenang. Ketemu, senyum aja selesai. Tapi kalau dipikir yang Anda tidak maafkan, maka Anda akan menderita. Orang yang menderita yang jadi masalah, yang tadi saya katakan, yang dia bermasalah dengan orang-orang dekat. Ribut dengan bapaknya, ribut dengan ibunya. Ada orang masalah dengan ibunya. Saya pernah ketemu seorang, jengkel sama ibunya. Marah-marah, bentak-bentak ibunya. Kenapa? Ibunya dianggap tidak adil waktu membagi pemberian. Ibu memberikan kakak lebih banyak daripada kepada saya. Tapi ibunya salah. Terus mau diapain? Mau marah-marah, dan dia marah-marah terus, dia yang menderita akhirnya. Akhirnya tidak pernah nyambung silaturahmi. Setiap lihat ibunya dia marah, dia menyiksa dirinya sendiri. Masa ibunya mau dia marah-marah? Ibunya yang mengandung dia, yang dulu menyusui dia, yang mengurus dia.
Ada orang ribut sama kakaknya sendiri. Ada orang ribut sama adiknya sendiri. Ada orang bertengkar sama tantenya, sama omnya. Ada yang ribut sama anaknya sendiri. Ya, kalau Anda maafkan, Anda bahagia. Sudah selesai. Maafkan, bahagia, ya. Tenang hati Anda bisa sibuk dengan urusan-urusan yang lain, yang lebih bermanfaat. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kebahagiaan, yaitu seorang berusaha ikhlas. Ikhlas dalam segala hal, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam mencari nafkah buat istri, ikhlas dalam melayani suami, ikhlas dalam berdakwah, ya. Ikhlas dalam segala hal, maka Anda akan bahagia. Hakikat ikhlas itu apa? Yang penting Anda tahu bahwasanya Allah sudah tahu Anda mengerjakan. Ini sering disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya tatkala Anda berbuat baik kepada orang lain, ingatlah muamalah Anda bukan dengan orang tersebut, tapi Anda bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda tahu bahwasanya Allah telah mencatat apa yang Anda lakukan, selesai urusan. Mau orang yang kita bantu tersebut terima kasih atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita yang penting Allah sudah tahu. Demikian dalam berdakwah juga. Anda berdakwah yang penting Anda sampaikan dalilnya. Mau ada yang menghina bukan urusan Anda, yang penting urusan dengan Allah. Saya sudah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda tidak ikhlas? Kalau Anda ingin pengakuan dari orang lain. Anda ingin penghormatan dari orang lain. Ini baru Anda terkadang menderita. Makanya saya katakan dalam segala hal kita berusaha ikhlas. Ya. Tulus ya. Melayani suami kita tulus, mencari nafkah untuk istri juga kita apa? Tulus ya. Berinteraksi dengan teman kita juga kita ikhlas ya. Yang penting pedoman kita, yang penting Allah sudah tahu. Yang lain enggak tahu enggak jadi masalah. Ya, latih diri Anda untuk ikhlas, latih diri Anda untuk menyembunyikan amalan Anda, ya maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati Anda. Ini saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kiat yang mudah-mudahan jika kita melakukannya kita bisa bahagia terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Yang mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya. Apa yang bikin Belanda? Apanya? Panggilan haji. Oh gitu. Oh, ya. Pertanyaannya apa? Menurut pendapat saya? Iya. Iya. Jadi Bapak ini memberikan informasi bahwasanya panggilan haji itu muncul sejak zaman Belanda. Informasinya benar atau tidak? Wallahu alam. Ini informasi dari beliau. Kalau Anda ingin tahu benar atau tidak, cek sama beliau. Jadi katanya dahulu orang-orang muhaji dilarang oleh Belanda. Akhirnya Belanda memberi syarat. Kalau mau naik haji, dipasang apa? Ya, itu syarat tersebut saya sangat ragu akan kebenarannya. Tapi mungkin benar juga. Ini informasi kembali kepada Bapak yang bertanya. Taruhlah berita itu benar. Bahwasanya asal muasal dipanggil Pak Haji itu dari zaman apa? Belanda. Kerjaannya orang-orang Belanda. Nah, bagaimana hukumnya sekarang kita manggil orang haji? Haji fulan, haji fulan. Jawabannya tidak jadi masalah selama orang itu tersebut apa? Ikhlas. Sama di zaman Nabi SAW juga tidak ada Ustadz Muhammad, Ustadz Abu Bakar, tidak. Sekarang antum panggil Anda siapa? Antum panggil apa? Ustadz Firanda. Itu panggilan penghormatan dan seorang murid dianjurkan untuk menghormati apa? Gurunya. Ya, maka saya katakan insya Allah tidak ada larangan ya seorang dipanggil Pak Haji meskipun sebaiknya tidak perlu karena itu lebih menjaga apa? Keikhlasan. Itu lebih menjaga keikhlasan. Namun kalau ada yang panggil kita Pak Haji ya sudah ya. Kita juga jangan riak. Kamu sudah haji Pak? Oh sudah 5 kali alhamdulillah. Ya, sudah bilang sudah aja, nggak usah tambah sudah 5 kali. Sudah alhamdulillah sudah. 5 kali ya. 4 kali 2 kali haji plus
2 kali haji reguler, 1 kali dikejar-kejar polisi. Misalnya. Jadi ada orang seperti itu, kita tanya itu sudah haji, dia bilang saya sudah 5 kali alhamdulillah. Tiap tahun hajian alhamdulillah. Yang bilang gitu-gitu enggak usah ya. Kita alhamdulillah. Orang tanya sudah haji, kita bilang sudah. Kita sudah melaksanakan sebagai orang salat. Anda sudah salat sudah, apa masalahnya? Anda sudah puasa Ramadan sudah alhamdulillah. Jadi maksud saya kita dipanggil Pak Haji sebenarnya enggak jadi masalah. Meskipun itu mungkin asal muasalnya dari apa? Belanda. Namun sudah jadi ada tradisi di daerah kita. Dan itu sama kita panggil Pak Ustadz, Pak yang lainnya. Ini sebagai panggilan penghormatan. Namun yang dipanggil tidak boleh sombong. Tatkala dia tidak dipanggil Pak Haji, dia lebih bahagia. Kenapa tidak dipanggil Pak Haji? Enggak apa-apa. Karena alhamdulillah, biar Allah saja yang tahu saya sudah apa? Berhaji. Ya. Karena kan lewat Ustaz. Jadi ada istilah Ustaz, ada yang mengatakan boleh memilih dan tolong Ustaz. Ini ada khilaf di antara ustaz. Satu lagi Ustaz. Satu lagi orang curhat itu apa gibah gitu Ustaz. Karena saya kadang-kadang ada masalah gitu. Saya kadang-kadang takut ini gibah enggak? Beliau bertanya tentang khilaf di antara para ustaz tentang boleh memilih atau tidak memilih. Ya. Kalau antum tahu itu khilaf di antara para ustaz, ya sudah antum tinggal pilih salah satu pendapat di antara ustaz tersebut tanpa harus menjelek-jelekan apa ustaz yang lain. Jangan mata ustaz itu jahil, masa dia bolehkan memilih? Atau sebaliknya ustaz itu jahil, goblok tidak boleh memilih, jangan. Ya. Ustaz itu ABG karena membolehkan memilih. Itu ustaznya sudah ketuaan makanya tidak boleh memilih. Nanti repot. Jangan begitu, ya sudah ente milih, enggak sudah itu selesai urusan, pulang tidur sama istri. Enggak usah banyak komentar. Kalau antum tanya saya, ya saya bilang memilih itu boleh, namun tidak semua bisa memilih. Dalam kondisi kapan kita boleh memilih? Tatkala kita mengetahui mana yang baik, mana tidak baik. Contohnya di RT misalnya. Ada 2 calon jadi RT. Satunya pendeta, satunya ustaz. Kita pilih mana? Ustaz. Ada kondisi di mana kita tidak tahu ini dua-duanya sama-sama ustaz, bingung. Ya udah enggak usah milih, enggak apa-apa. Karena kita enggak tahu mana yang lebih baik. Artinya saya pun bolehkan milih, tidak berarti setiap saat boleh apa? Memilih. Dalilnya untuk bolehnya memilih saya sudah jelaskan dengan panjang lebar, ya. Saya tidak ingin mengulangi lagi. Tetapi saya buat logika sederhana. Seandainya kita tinggal di suatu RT. Anggota RT ada 40 orang. Ya. Kemudian terjadi pemilihan kepala RT yang mencalonkan diri 2 orang. Satunya pendeta, satunya guru TPA misalnya. Atau guru biasa orang Islam. Dan Anda tahu bahwasanya sekarang di antara 40 kakak kepala keluarga, ternyata 20 orang nyunah. Sudah ngapa? Ngaji. Baik. Berarti 20 suara ini berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Baik, sisanya ada orang Kristen, mungkin ada 30 keluarga atau 10 keluarga atau 15 keluarga, sisanya orang awam 5 keluarga. Jadi taruhlah 40 keluarga ya. Yang nyunah berapa? 20 keluarga. Yang Kristen berapa? 15 keluarga. Yang orang umum berapa? 5 keluarga. Anda tahu bahwasanya kalau ini Pak RT pendeta, dia akan adakan kebaktian di kampung. Jelas itu, dia akan datangkan kebaktian. Mungkin dia bikin acara-acara orgen di kampung. Taib. Kalau ada pemilihan, Anda pilih atau tidak? Nah, jangan main-main. Atau Anda bilang, gak usah pilih, gak usah. Hukumnya haram, gak usah pilih. Ya sudah, biar aja dia jadi RT. Kira-kira bagaimana? Coba yang nyuruh pilih angkat tangan. Sedikit, banyak yang nggak mau pilih. Yang tidak mau pilih biarin aja, atau bahkan gombosi, nggak usah milih sama sekali, angkat tangan. Mana? Kalau nggak boleh saya mau debat sekarang. Enggak, maksud saya ini logika sederhana. Artinya orang yang mengatakan tidak boleh milih, dia punya cara pandang tersendiri. Paham? Mungkin dia pandang ini fitnah, ente pun tidak tahu dan ini macam-macam. Dia punya cara pandang. Dia yang memilih juga punya cara pandang sendiri. Maksud saya ente saling menghargai, tidak usah dipeributkan dan tidak usah mencela satu dengan yang lainnya. Dan ini akan terus berlanjut. Ada masalah-masalah yang lain pula yang khilaf di antara para, jangankan ustaz, para ulama juga apa? Khilaf.
Maka kita berlapang dada, jangan kita jadikan ini masalah-masalah besar kemudian saling menjatuhkan di antara kita, menuduh orang ini hawa nafsu, menuduh orang ini. Ya akhi, bagaimana ente tuduh saudara Anda mengikuti hawa nafsu? Apakah Anda sendiri terlepas dari hawa nafsu? Anda juga punya hawa nafsu, ingin didahulukan, ingin didepankan, ingin masing-masing kita punya hawa nafsu. Ente seuzon sama selama orang saudara kita punya dalil, punya ulama, sudah husnuzon. Mau pilih silahkan, enggak apa-apa. Saya juga tidak menyuruh orang harus pilih, enggak juga. Saya menghargai orang yang tidak pilih, silakan. Oleh karena itu saya pengajaran bagi Anda, bagi antum sekalian. Sudah kalau tahu khilaf enggak usah nimbrung. Kecuali ente ulama baru ente ikut nimbrung. Ente tadi apa? Bahlul juga enggak usah nimbrung. Sudah biarin aja. Pertanyaan kedua, beliau bertanya. Istri curhat kepada saya tentang masalah yang mungkin dia hadapi. Waktu dia curhat tentunya dia mengatakan suamiku si fulan begini. Dia gibah. Bagaimana hukumnya? Apakah ini saya terjerumus dalam gibah ya Ustaz? Padahal gibah dosa besar. Saya berharap itu bukan gibah. Kenapa dia curhat dalam rangka mencari apa? Solusi. Kalau mampu istrinya tidak menyebutkan namanya, lebih baik. Tapi terkadang perkaranya tidak jelas kecuali disebutkan apa? Namanya. Ya, misalnya, Mas, ada ahwat gini-gini, Mas. Saya terkadang sama istri saya pun cerita. Istri saya bertanya, "Bi, ada ahwat begini-begini." "Siapa?" "Kamu enggak perlu tahu." Ini sering benar. Karena istri saya tidak mau saya terjatuh dalam apa? Gibah, dia tidak mau gibah. Saya tidak bukan ini, benar-benar ini. Jadi siapa disebutin aja enggak apa-apa. Saya tahu dalilnya enggak apa-apa. Dia enggak mau kasih tahu. Pokoknya ada katanya. Waduh, repot. Kenapa? Saya ingin tahu orangnya siapa supaya saya bisa beri solusi yang lebih apa? Lebih baik. Namun istri tidak mau kasih tahu. Karena kalau misalnya saya kenal orang tersebut, si fulan, saya tahu karakternya seperti apa. Maka saya mungkin bisa beri solusi yang lebih baik. Maka kalau seorang istri cerita sama suami tentang dia dizalimi si fulan gini-gini, kalau dalam rangka mencari solusi, selama tidak diumbar ke sana sini, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Namun kalau dia mampu tidak menyebutkan siapanya, itu lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau memang harus disebutkan demi maslahat yang lebih, maka tidak mengapa dengan syarat tidak diumbar di luar. Karena ini antara suami dengan istri dan ingin mencari apa? Solusi. Ustaz, saya sudah sering berusaha mencoba ikhlas, tapi sering hati tergelincir dalam ujub dan lain-lain. Bagaimana agar tetap dapat ikhlas? Apa yang Anda usahakan, saya juga usahakan. Ya. Tidak, untuk ikhlas terus tidak mudah. Dan ikhlas itu perjuangan sampai kita meninggal. Terus kita berjuang. Datang riya, datang ujub. Tapi yang selalu saya husnudzan kepada Allah. Saya yakin bahwasanya kalau Allah tahu saya berusaha ikhlas, meskipun terkadang-kadang saya riya, terkadang saya ujub, yang penting Allah tahu saya berusaha ikhlas, maka Allah tidak menghukum saya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Siapa yang bisa ikhlas terus sampai mati? Ya, susah. Orang kemasukan ujub dengan sendirinya. Dia ujub tatkala ngisi pengajian, ternyata banyak yang hadir, ujub timbul sendirinya. Mau ditolak bagaimana? Dia ngisi pengajian, orang terpesona, timbul ujub dengan sendirinya. Dia waktu menyampaikan tahu dalilnya lancar semua, dia ujub. Datang dengan sendirinya. Dia kalau bilang orang kerjakan, dia ujub. Orang itu kalau saya ngomong dia pasti dengar. Ujub itu namanya. Ya, yang penting dia selalu introspeksi diri, perbaiki diri dan berusaha menuju kepada keikhlasan. Setiap dia riya, dia beristighfar. Setiap ujub dia beristighfar, insya Allah tidak jadi masalah. Ya. Karena kalau Anda bilang bagaimana cara ikhlas terus, saya pun tidak mampu. Bagaimana saya mau sampaikan kepada Anda? Saya pun tidak mampu ikhlas terus, tidak mampu saya. Oleh karenanya, yang saya harapkan jika Anda terjerumus dalam ikhlas, dalam riya atau ujub, segera beristighfar kepada Allah. Dan berusaha berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada riya. Doa yang paling baik dalam hal ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, itu adalah doa yang artinya ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Kenapa? Karena banyak kesyirikan kecil, riya dan ujub yang masuk dalam hati kita tanpa kita sadari. Jika sholat tahajud dilakukan 8 rakaat sekaligus, berapa banyak tahiyat dilakukan dan di rakaat berapa saja? Kalau seorang yang ingin melaksanakan sunnah Nabi, Rasulullah SAW pernah sholat langsung 9 rakaat. Sholat malam. Yang pertama saya ingatkan, ini dikerjakan tatkala sholat sendirian, bukan jadi imam. Ya. Karena Rasulullah SAW waktu sholat 9 rakaat langsung satu ronde, itu beliau sedang sholat sendirian. Maka jangan orang yang salah sangka,
Ada hadis yang sahih, Rasulullah SAW 9 rakaat 1 ronde. Saya ingin jadi imam sholat tarawih juga demikian. Kenapa banyak orang yang jengkel sama Anda nanti? Kenapa? Anda sholat 8 rakaat, rakaat ke-7 dia buang angin, dia marah, ini kurang ajar, tinggal 2. Ya. Jadi kalau Anda sholat jadi imam, sholat yang ringan 2 rakaat, orang bisa berlega sedikit, bisa goyang kepala sedikit, napas sedikit, minum sedikit. Tapi kalau langsung 9 rakaat 1 ronde berat. Berat loh, berdiri lagi. Tapi kalau Anda sholat sendiri boleh. Bagaimana caranya? Pada rakaat ke-8 tahiyat awal. Pada rakaat ke-9 tahiyat apa? Tsani. Begitu caranya yang datang dalam hadis yang sahih. Wallahu alam bishawab. Bagaimana tips cara mempertahankan anak di pondok pesantren? Karena saat ini kelas 2 SMP sudah merasa bosan di pondok dan malas. Oh, ini repot juga ya. Kadang kita maksa anak kita, maksa dia sampai pada tingkat jemu. Tidak ingin lagi mondok. Maka saya rasa perlu divariasi, diberi hiburan ya. Boleh ya. Kita ngajak jalan-jalan ya. Hari Ahad, hari Sabtu. Jangan kita ngajak ke pengajian lagi. Sudah di pondok ngaji terus, datang ini ngajak pengajian lagi. Ya, stres dia. Waduh, ibu saya ini sudah stres katanya. Karena yang ada orang seperti itu ya. Ya jangan kalau dia sudah ini, kita anak-anak pun saya ajak jalan-jalan. Mereka ingin mandi di mana gitu, saya ajak jalan-jalan. Kalau kita diberi rezeki, kita ajak jalan-jalan. Kenapa? Dia juga punya. Antum coba jadi dia, antum stres nggak? Antum dia stres. Kalau antum coba dulu kecil saya digini kan, mungkin saya juga stres. Ada anak yang memang masya Allah sejak awal dia punya tabiat semangat terus. Ya udah kita pun jangan sampai dia berlebihan juga. Karena kalau sudah klimaks terkadang dia jadi malas ya. Tetap kita berdoa. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa kita kasih hiburan juga sama anak-anak. Mungkin dia ingin makan enak, kita ajak. Mungkin dia ingin mandi berenang, kita ajak. Ada waktunya kita senangkan dia, ada waktunya dia serius. Sehingga dia tahu, oh ada waktu serius, ada waktu main-main. Anak-anak juga butuh main. Allah alam, coba anaknya diberi semangat lagi dan diberi janji, udah nanti kamu ini kita ajak main-main kemana, kamu main kemana, pingin dibeliin apa misalnya. Ya udah kita janji begitu, semoga dia semangat kembali. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Semua pertemanan di akhirat kelak akan saling bermusuhan kecuali yang bertakwa. Pertanyaannya, apa sebabnya hingga menjadi permusuhan? Apa saja kiranya perbuatan di dunia hingga saling bermusuhan di akhirat bersamanya? Sebagian ulama mengatakan ahli tafsir artinya itu pertemanan yang di dunia dibangun di atas keduniaan, terutama di atas kesyirikan. Kesyirikan, bertemanan karena maksiat. Maka mereka di akhirat saling berlepas diri. Ya, saling berlepas diri di antara mereka, saling menyalahkan di antara mereka. Dan tidak ada pertemanan yang abadi kecuali pertemanan yang dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini peringatan bagi kita, tatkala kita menjalin persahabatan di dunia, jangan karena perkara duniawi, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama, kita berteman dengan dia karena dia juga ngaji, karena dia juga nyunah misalnya. Ini pertemanan. Setelah itu mungkin ada hubungan bisnis yang itu belakangan, tapi yang pertama karena dia orang yang taat ke masjid, karena dia rajin baca Quran. Kalau saya lihat dia, saya ingat kepada akhirat. Inilah yang membuat kita berteman. Dan ini pertemanan seperti ini akan abadi sampai hari kiamat. Panjang banget ya. Mau dibaca atau tidak? Hah? Dia sudah bahagia dibuka sama Ustaz. Saya baca ya. Ustaz Firanda, saya diamanahkan pengurus Masjid Jami di tempat mukim saya untuk memberikan kajian subuh rutin. Saat ini kitab Arba'in, berikutnya Riyadhus Shalihin. Masjid saya itu dikuasai suatu tarekat. Ya. Sebenarnya saya majhul dan kurang fakih di sana. Tapi karena sering ngobrol dengan pengurus, maka mereka amanahkan kajian ini pada saya. Qadarullah, anak-anak muda masjid itu banyak yang lebih fakih ilmunya dan lebih lancar tajwid makhrajnya. Tapi malah saya yang dipilih menjadi pengurus masjid. Saya sih pede aja. Saat ini sudah berjalan 2 pekan dan setelah berusaha tegar dari ujub dan syahwat ilmu, apa kiranya tips dari Ustaz? Jamaah kami berhati keras sulit menerima pemahaman salaf. Sebagian masih pelaku bid'ah dan sulit diberikan pemahaman dalil sahih. Jamaah sebagian senang bergibah dan rajin ngomongin duniawi. Kami yang nyunnah minoritas di sana.
Berapa orang ada yang indikasinya hasad kepada saya. Penekanan dari sisi dalil-dalil yang pas untuk lebih diutamakan diberikan pada jemaah semisal ini. Jazakallah khair ya Ustaz, hamba Allah. Insya Allah tidak mengapa meskipun. Jadi begini, Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Nah, kita boleh menyampaikan hadis Nabi jika memang pemahamannya demikian. Kita boleh menyampaikan ayat jika pemahamannya kita ngerti. Bolehkah Ustaz saya bacakan kitab Riyadhus Shalihin? Boleh, kita baca di masjid. Bacakan di masjid, bacakan hadisnya, kita baca syarahnya, mungkin ada penjelasan syarah dari mana. Tapi kita tidak boleh berpanjang lebar karena kita tidak punya ilmu. Jadi tidak mesti jadi ustaz, harus belajar misalnya di Madinah, doktor misalnya, tidak harus. Kalau begitu banyak nanti yang enggak jadi apa? Ustaz. Tidak harus jadi ustaz, harus menguasai, hafal Quran, tidak harus seperti itu. Kita berdakwah semampu kita. Sekarang di satu kampung misalnya, semuanya tidak punya ilmu, semuanya bahlul. Ente bahlulnya sedikit, yang lain bahlulnya banyak. Terus mereka ingin Anda jadi imam. Saya belum pantas jadi imam. Terus yang jadi imam siapa? Saya belum pantas menyampaikan. Saya tahu Anda belum pantas. Yang bilang Anda pantas siapa? Tapi nyampaikan yang Anda pahami. Anda baca, Anda pahami. Kalau ditanya-tanya bilang saya nggak tahu, tanya ustaz, saya bukan ustaz. Begitu maksudnya. Bukan berarti Anda nggak boleh sampaikan. Sekarang Anda pun di kantor dakwah, ente ada orang, ente juga bukan ustaz kan? Ente ngajak, coba ini ente ajak berpikir. Bukankah itu juga dakwah? Kalau dakwah harus jadi ustaz, siapa yang mau dakwah? Ustaz berapa ekor sekarang di Indonesia? Bagaimana mau bertebar ya? Ustaz berapa orang? Saya aja kalau dibelah 3 mungkin juga tidak bisa memenuhi kajian di mana-mana panggil saya. Meskipun belah 3 mungkin belum. Kalau belah 100 mungkin. Belah 3 juga kurang. Kasihan yang ada kampung-kampung, ada masjid-masjid kecil yang ingin kita dakwahi, nggak bisa kita ke sana. Padahal mereka senang kalau ada pengajian dan buat mereka motivasi lebih. Maksud saya, kalau maksudnya jadi penceramah ya nggak boleh kecuali apa? Ustaz. Tapi kalau sekedar baca intisari dari hadis ini adalah demikian menurut Syekh Fulan 1 2 3. Ustaz, Mas maksudnya gimana? Aduh, kalau itu saya nggak ngerti. Antum tanya sama Ustaz. Ya itu kan bisa kan begitu. Ada orang dakwah misalnya di kampung. Dia berhadapan dengan orang-orang non-muslim. Orang-orang tersebut masuk Islam gara-gara dia. Dia bukan ustaz. Dia hanya penjual bubur misalnya. Terus ada yang laporkan, itu orang itu dakwah di sana. Dimarah-marahin misalnya. Kamu belum jadi, kenapa dakwah? Terus kalau saya nggak berdakwah, terus siapa yang dakwah orang-orang itu? Siapa yang ajak mereka? Ya mungkin namanya dia dakwah. Sering benarnya terkadang salah, itu manusiawi. Jangankan yang bukan ustaz, ustaz pun terkadang salah. Ustaz tidak ada yang maksum. Maka maksud saya, kita sekarang berdakwah segencar-gencarnya. Setiap orang bisa jadi dai, tetapi tahu kapasitasnya. Bukan jadi kemudian dia berfatwa, kemudian dia, ya itu nggak boleh, kalau itu ngawur namanya. Tapi kalau dia sekedar menukil, dia mengatakan maksudnya demikian. Kalau ada perkara yang bingung, dia mengatakan saya tidak ngerti. Silakan tanya kepada ustaz. Anda bisa hadir di masjid sana setiap waktu sekian. Ada ustaz, silakan tanya kepada ustaz tersebut. Ya. Maka saya rasa tidak mengapa. Seperti kasus dia ini, saya rasa tidak jadi masalah. Silakan dia baca apa? Kitab Arba'in atau Riyadhus Shalihin. Dia bacain saja, baca gini. Jadi dia menjelaskan kandungan. Bukan dia pengajian kemudian tanya jawab, enggak lah. Tapi dia sebutkan hadis pertama demikian. Kandungannya dalam buku ini 1 2 3 4 5 6 selesai. Sudah begitu, enggak jadi masalah. Seperti di Arab Saudi, setiap pada asar orang baca Riyadhus Shalihin. Imamnya baca. Cuma dibacain aja. Dia tidak ceramah, dia baca. Hadis pertama gini. Dan faedah-faedahnya 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Orang dengan hadis saja berkah. Jadi silakan berdakwah, tapi tahu kapasitas diri masing-masing. Jangan kemudian merasa pede jadi ustaz ya. Bagaimana mengingatkan suami yang kurang perhatian pada keluarga dan melarang istri pakai cadar? Pelan-pelan, sabar. Seorang wanita sama suami harus ramah, ya, taat. Tunjukkan bahwasanya kalau kita sudah ngaji, akhlak kita lebih baik, lebih sayang, lebih perhatian kepada suami, masaknya lebih enak, servisnya lebih mantap. Tunjukkan. Kalau kita sudah ngaji ada perubahan. Kalau dia ngelarang pakai cadar, ya sudah kita taati. Ya mungkin dia berpendapat cadar tidak wajib. Ya, kita taat kepada suami. Ya kapan-kapan kita pakai cadar kalau lagi ketemuan dengan teman-teman ya. Terkadang ada kondisi tertentu suami belum siap. Kecuali kalau dilarang pakai jilbab, ya jangan ditaati. Tapi kalau dia bilang saya belum siap, nanti kamu jadi, ya kita gimana lagi? Ya.
ada maslahat yang lebih besar. Dengan terus kita berusaha ngobrol sama suami. Kita ngobrol sama suami. Adalah caranya gimana supaya suami ya bisa sadar suatu hari. Dan jangan lupa yang paling penting mendoakan suami. Bangun malam salat witir berdoa kepada Allah agar suami dapat hidayah. Ustaz, apakah boleh pergi ke tempat kajian bagi wanita yang sedang dalam masa iddahnya tanpa mahramnya? Tidak boleh ya. Ya, selama ada sarana yang lain dengan radio ya. Jadi sebenarnya wanita yang di masa iddah tidak boleh keluar rumah. Kecuali darurat. Contohnya misalnya dia di rumah sendirian. Sementara dia stres di rumah, dia ingin ketemu teman-temannya. Ini dibolehkan siang hari. Ya, malam dia harus balik lagi, ya. Atau ternyata dia ingin beli beras, nggak ada orang di rumah yang disuruh. Dia ingin makan, ya udah keluar beli beras, balik lagi setelah itu. Kalau ikut pengajian saya rasa tidak darurat. Sementara ada sarana yang lain, maksud ada saya radio juga ada yang lain ya. Ya dia bersabar di masa iddah tersebut ya. Saya pernah ditelepon sama waktu di Madinah ada orang yang suaminya meninggal. Dia ingin sekali ketemu teman-teman, dia stres di rumah nggak ada orang. Saya bilang silakan Bu keluar nggak apa, ketemu teman-teman tapi segera balik. Ya, dia pingin apa? Karena masa iddah sendirian di rumah, nggak ada teman-teman juga yang kunjungan masing-masing sibuk. Dia pingin keluar karena menghilangkan apa? Saya bilang silakan, tapi segera balik. Jangan berhias, tapi jangan mempercantik diri, tidak jadi masalah. Jadi jawabannya tidak perlu ikut pengajian, ya. Alhamdulillah masih ada sarana yang lain, bisa nonton televisi, bisa dengar apa? Radio. Dan tidak mengapa suruh teman datang ke rumah misalnya. Supaya menghibur. Ustaz, sepertinya ada kontradiksi antara sibuk dengan urusanmu sendiri dengan bantu orang lain. Saya rasa tidak ada kontradiksi ya. Saya tadi katakan bahwasanya kita jangan urus urusan orang lain kecuali kalau ada maslahatnya. Tapi tadi saya katakan juga yang lebih utama adalah urusan privasi kita. Yang lebih utama kita perhatikan istri dan anak-anak. Kalau ada sisa waktu, tidak apa-apa kita bantu orang lain. Kita menyisihkan waktu, menyisihkan harta kita untuk membantu orang lain. Dan itu sebenarnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Ya masing-masing ada porsinya. Apakah berdosa bila seorang karyawan menyempatkan waktu untuk duha saat jam kantor, tinggal minta izin sama bos? Bos, kinerja saya, alhamdulillah begini. Dia senang, kinerja kita bagus. Bos, saya minta izin sholat duha 12 rakaat, bos. Oh, kebanyakan. 2 rakaat saja. Ya, enggak apa-apa. Buktikan Anda sholat duha tidak mengurangi kinerja Anda. Ya, tapi sudah begitu ya sudah 5 menit, jangan lama-lama sudah itu kemudian dikit-dikit lagi. Bos nanti marah. Ya, kita minta izin, kita tunjukkan meskipun kita sholat duha, kita bisa bekerja dengan baik. Tapi harus minta izin karena kita bekerja dan waktu kita untuk kerja. Waktu itu perjanjian kita dengan bos adalah untuk kerja. Tapi kalau bos izinkan nggak jadi masalah. Afwan, tadi Ustadz bilang salah satu kebahagiaan adalah berbagi atau menolong orang lain. Selama ini saya membantu salah satu mahasiswa atau talib untuk keperluannya dari pendapatan gaji saya, tapi tanpa setahu suami. Apakah salahkah anak Ustadz? Insya Allah tidak ya. Insya Allah tidak, karena gaji kita adalah gaji istri adalah hak siapa? Hak istri. Kalau tidak terlalu mencolok, nggak perlu kasih tahu juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mencolok khawatir timbul mudarat, timbul keributan, ya maka kita kasih tahu. Tapi kalau tidak dikhawatirkan timbul keributan dan nominalnya tidak terlalu besar misalnya, dan itu adalah hak kita karena itu gaji kita, maka tidak perlu suami tahu juga, nggak kasih tahu, nggak jadi masalah. Ya, kita bantu secara diam-diam, nggak jadi masalah. Pak Ustadz, saya baru kenal as-sunnah, tapi saya belum bisa goyang-goyang jari. Saya baru kenal sunnah, tapi saya belum bisa goyang-goyang jari. Gimana Pak Ustadz? Apakah sah sholat saya? Seandainya sholat jarinya pun nggak ada, tetap sah. Jadi ini sunnah, hukumnya apa? Sunnah. Masalah goyang atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Masalah goyang atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Saya sendiri lebih condong tidak goyang. Yang mau goyang silakan. Saya sendiri lebih condong tidak goyang. Ya, jadi maksud saya ini tidak sampai pada derajat sah atau tidak, terlalu jauh seperti ini. Ya, terlalu jauh ya. Ini berarti Anda harus banyak belajar ya, karena dalam sholat kita harus tahu
mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang sunnah, ya. Ini semua dibedakan dalam fikih salat, ya. Oleh karenanya jangan khawatir, salat Anda insya Allah sah, ya. Meskipun tidak goyang, ya. Saya pun tidak goyang seperti Anda. Kalaupun yang goyang saya ingatkan, jangan juga goyang begini terlalu. Iya, terlalu apa menarik perhatiannya. Para ulama tidak goyang seperti itu, saya lihat semua. Syekh Abdul Muhsin Abbad goyang, Syekh Abdul Razak goyang. Memang goyang tidak begitu. Memang ada hadis bahwasanya ini lebih takut oleh setan. Namun bukan, jangan Anda pahami semakin digoyang semakin setannya takut. Jangan. Bukan begitu pemahamannya. Dia semakin digigit. Saya dulu goyang. Dulu saya pemahamannya goyang. Tapi saya baca-baca lagi, akhirnya saya lebih condong kepada tidak goyang. Ya berdasarkan ilmu yang sedikit yang saya miliki. Dan ini masalah khilafiyah. Saya pas goyang, ada anak kecil salat samping saya. Dia lihat. Dia niru-niru. Saya jadi gelisah, ini anak niru-niru. Ini kenyataan. Jadi para hadirin, ini masalah khilafiyah, ya. Yang penting Anda sholat alhamdulillah. Sholat fardu, jangan lupa sholat apa? Rawatib. Mau goyang nggak jadi masalah. Demikian saja para hadirin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu saya. Semoga Allah maafkan kita semua, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.